Halo, saya Sylvia Aulia, mahasiswa semester 1 alih jenjang sarjana terapan kebidanan. Saya akan menjelaskan anatomi organ reproduksi wanita dan pria. Masa remaja dan pranikah merupakan fase penting dalam siklus kehidupan reproduksi. Pada masa ini, individu perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem reproduksi untuk tercapainya kesiapan reproduksi yang sehat sejak usia remaja dan pranikah. Langsung saja, organ reproduksi wanita terdiri dari organ eksterna dan interna. Kita mulai dari organ reproduksi eksterna atau luar. Nomor 1 ada mons pubis, yaitu jaringan lemak di atas tulang kemaluan berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan. Nomor 2 dan 3 ada labia mayora dan labia minora, merupakan lipatan kulit seperti bibir yang melindungi bagian dalam organ reproduksi, juga menjaga kelembapan dan kebersihan. Nomor 4 ada prepitulum klitoris, yaitu lipatan kulit tipis yang menutupi dan melindungi bagian kepala glans klitoris dari gesekan langsung. Kemudian yang kelima ada klitoris, yaitu organ kecil yang sensitif, memiliki banyak ujung syaraf dan berfungsi dalam memberikan rangsangan seksual. Kemudian nomor 6 ada uretra, yaitu saluran tempat keluarnya urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nomor 7 ada vestibulum, ini merupakan area di dalam labia minora yang terdiri dari muara uretra, vagina atau introitus vagina, dan ductus kelenjar Bartholin. Nomor 8 ada himen atau selaput tipis yang sebagian menutupi introitus vagina. Himen ini bisa robek saat pertama kali berhubungan seksual, aktivitas fisik yang berat atau penggunaan tampon, serta tidak semua wanita itu memiliki himen yang utuh. Kemudian nomor 9 ada introitus vagina atau bagian luar dari vagina, yaitu saluran yang berfungsi sebagai jalan masuknya penis dan sebagai jalan lahir saat persalinan. Kemudian ada organ reproduksi interna atau dalam. Nomor 1 ada vagina, bagian dalamnya, yaitu saluran elastis yang menerima sperma dan menjadi jalan lahir bayi. Nomor 2 ada serviks atau leher rahim yang menghubungkan uterus dengan vagina. Dia akan membuka ketika ada persalinan. Kemudian nomor 3 ada uterus atau rahim. Ini organ yang berotot, tempat implantasi dan pertumbuhan janin selama kehamilan. Nomor 4 ada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Nomor 5 ada ovarium, yaitu tempat produksi sel telur, ovum, serta hormon reproduksi estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi. Kemudian lanjut di organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini juga terdiri dari eksternal dan internal. Langsung saja ke organ reproduksi eksternal. Nomor 1 ada penis, yaitu alat kelamin pria yang berfungsi untuk berhubungan seksual dan pengeluaran urin serta sperma. Kedua ada skrotum, yaitu kantung kulit yang berfungsi melindungi dan mengatur suhu testis agar ideal untuk produksi sperma. Lanjut ke reproduksi internal pria. Nomor 3 ada testis, yaitu organ penghasil sperma dan hormon testosteron. Nomor 4 itu ada epididymis, yaitu tempat pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Nomor 5 ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Nomor 6 ada vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan yang menyediakan nutrisi bagi sperma. Nomor 7 ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan yang membantu pergerakan dan kelangsungan hidup sperma. Nomor 8 ada kelenjar borbouretral, ini berfungsi untuk melumasi dan menetralkan uretra sebelum ejakulasi supaya si sperma tidak rusak dan lancar keluarnya, tidak terpengaruhi oleh keasaman karena urin. Nomor 9 ada uretra terakhir, yaitu saluran akhir yang membawa urin dan sperma keluar tubuh melalui penis. Dan baik, pemahaman mengenai anatomi dan fungsi organ reproduksi ini sangat penting, khususnya pada masa remaja dan pranikah. Saya harap ini bisa menjadi dari upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan reproduksi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa.